Ada dan banyak yang meminta dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, panjangkan usia saya. Ya Allah, beri saya umur yang panjang." Kalau permintaan doa Anda seperti itu, tahukah Anda yang berdoa seperti itu bukan hanya Anda. Perhatikan ayat ini. Allah berfirman, "Walatajidannahum ahrasan nasi 'ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi ay yu'ammar." Di sini ayat Allah menyampaikan tentang yang kamu akan jumpai orang-orang Yahudi, itu orang yang paling antusias untuk bertahan hidup. Juga orang-orang musyrik. Mereka ingin dipanjangkan umurnya 1000 tahun lagi. Tapi kata Allah, panjang usia seperti itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Walaupun mereka dipanjangkan usianya. Kita tetap harus harus tetap meminta agar panjang usia kita. Bahkan kita harus berusaha untuk umur kita panjang. Walau hanya dengan 1 malam. Selamat datang di Ramadan Kalibrasi Rasa, tempatmu berinspirasi. Memanjangkan umur walau hanya dengan 1 malam, bagaimana itu? Sebelum itu dengarkan dulu riwayat berikut ini. Imam Malik dalam Muwatta'nya, kalau nanti Imam Ibnu Abdul Barr memberikan komentarnya tentang sanad riwayat ini, tapi beliau tetap memberikan dukungan karena ini tidak berhubungan dengan masalah akidah dan hukum halal haram. Yaitu diriwayatkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah tentang umur umat-umat terdahulu. Panjang-panjang. Bahkan kita diberitahu Allah Subhanahu wa taala yang sangat terkenal dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa usia dakwahnya saja, ini usia dakwah saja. Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun kurang 50. Begitu kalimat ayat. 950 tahun. Panjang sekali. Terus berapa usia beliau? Lebih dari 1000 tahun. Panjang sekali usianya. Ya. Maka Nabi Muhammad diperlihatkan tentang panjangnya usia umat-umat terdahulu. Kemudian Nabi Muhammad setelah diperlihatkan itu, tentu ingat umatnya, ingat kita semua. Terus umur umatku pendek-pendek sekali. Yang dibayangkan Nabi adalah bahwa umat Nabi Muhammad ini tidak bisa menyamai, bahkan sekedar menyaingi amal kebaikan umat terdahulu. Maka Allah tidak membiarkan kegelisahan itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka Allah hadirkan 1 malam yang istimewa. 1 malam saja. Yang 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, lebih baik dari 1000 bulan dan itu Lailatul Qadar. Malam itu adalah Lailatul Qadar. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan tentang Lailatul Qadar ini. Beliau memberikan beberapa riwayat tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad Lailatul Qadar. 1 malam tetapi khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa begitu? Yang artinya kalau kita berhitung itu hampir 83,5 tahun. Bayangkan kalau kita mengalami sekian puluh Ramadan. Maka bisa dibayangkan berapa umur kita sesungguhnya. Kalau 83 saja kali 10 Ramadan anggap. Hanya 10 Ramadan itu artinya umur kita 830 tahun. Bagaimana kalau 20 tahun? Bagaimana kalau 30 Ramadan kita lalui? Maka ini Imam Al-Qurtubi memberikan latar kepada kita tentang kemungkinan
dalam riwayat-riwayat ini tentang kemungkinan mengapa Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ini Lailatul Qadar. Walau satu malam, tapi lebih baik, bukan sama, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Karena tadi, perbandingan tentang pendeknya usia umat Nabi Muhammad dan dengan perbandingan panjangnya usia umat Nabi terdahulu. Salah satu riwayat yang disampaikan Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala adalah riwayat bahwa zaman dahulu seseorang belum dianggap sebagai ahli ibadah kalau dia belum beribadah selama 1000 bulan. Jadi kalau dia belum ibadah selama 83 tahun lebih, maka itu belum dianggap ahli ibadah. Siapa yang kuat 83 tahun beribadah terus? Umat Nabi Muhammad usia tidak sampai. Kalaupun usia sampai 83, kita baru mulai beramal di usia balik. Maka kemudian Allah memberikan Lailatul Qadar agar bisa menyaingi bahkan mengejar amal kebaikan mereka. Ada riwayat yang kedua disampaikan oleh Abu Bakar Al-Warraq. Dia mengatakan bahwa usia kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu 500 bulan. Usia kerajaan Zulkarnain itu 500 bulan juga. Total 2 kerajaan itu adalah 1000 bulan. Maka Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad satu malam yang beribadah di dalamnya lebih baik daripada ibadah dan kebaikan 2 kerajaan mulia itu. Yaitu 1000 bulan. 2 kerajaan ini, Sulaiman dan Dzulqarnain, adalah 2 kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bertauhid, raja yang beriman. Totalnya 1000 bulan, dan ternyata beribadah di Lailatul Qadar lebih mulia dari 2 kerajaan itu. Hanya 1 Lailatul Qadar. Ada riwayat yang ketiga yang menyampaikan bahwa disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW keheranan ketika diberitahu oleh Allah bahwa di umat terdahulu ada orang yang berjihad, berperang fisabilillah selama 1000 bulan. Bukan 100 hari, bukan 1 tahun, bukan 1000 hari, tapi 1000 bulan. Jihad selama lebih dari 83 tahun. Jihad perang fisabilillah. Berapa besar ya amal itu? Tak terhitung besar. Maka merasa kecil lah. Dengan diperlihatkan itu merasa sangat kecil. Dengan itulah maka Allah berikan Lailatul Qadar untuk umat ini. Jadi, satu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kesimpulan Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya adalah sesungguhnya Lailatul Qadar itu tentang memperpanjang umur, yaitu umur kebaikan dan umur ketaatan. Sekali lagi, Lailatul Qadar itu tentang memperpanjang umur, yaitu umur kebaikan dan ketaatan. Walau kita tidak bisa menyamai umur umat terdahulu secara angka, tapi tidak dengan umur kebaikan dan ketaatan. Begitu kalimat Al-Qurtubi. Artinya, umur kita tidak ada yang sampai ratusan tahun, 1000 tahun, bahkan lebih. Tapi ketaatan umat Nabi Muhammad SAW bisa terdepan dibandingkan mereka yang umurnya jauh lebih panjang daripada umat ini. Itu yang
salah satu yang membuat kita bisa memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat perumpamaan perbandingan tentang tiga kaum yang mendapatkan Alkitab, Yahudi, Nasrani, dan Muslimin. Kata Nabi perumpamaannya seperti tiga umat ini, perumpamaannya seperti seseorang di antara kalian yang menyewa para pekerja. Kemudian nanti diumumkan oleh sang tuan. Siapa yang mau mengerjakan pekerjaan dari pagi sampai zuhur, saya akan upah dengan 1 qirot. Maka Yahudi mengambilnya. Kemudian diumumkan lagi, siapa yang mau mengerjakan pekerjaan dari waktu zuhur sampai asar, maka saya beri gaji 1 qirot. Nasrani mengambilnya. Kemudian diumumkan, siapa yang mengerjakan pekerjaan hanya dari asar sampai maghrib, aku beri 2 qirot. Muslimin mengambilnya. Kemudian Yahudi Nasrani protes. Ya Allah, kenapa? Ini perumpamaan tentang Allah. Ya Allah, kenapa? Kami bekerja lebih banyak, tetapi upah kami lebih sedikit. Maka jawaban Allah, apakah aku menzolimi hak kalian? Mereka menjawab tidak ya Allah, karena memang perjanjiannya tidak. Hanya 1 qirot. Maka Allah mengatakan, dzalika fadli utihi man asya'. Itulah keutamaanku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Menjadi wajar dengan Lailatul Qadar, bahkan sekali saja seseorang mungkin saja menyamai kebaikan umat Nabi Nuh alaihissalam. Maka bagaimana kalau dia setiap Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar? Berapa panjang usia ketaatannya? Kita tahu bahwa 10 hari terakhir Ramadan di dalamnya ada Lailatul Qadar. Kita akan mengejarnya dengan cara apa? Kalau kita memancingnya mungkin dapat, mungkin tidak. Bayangkan di malam yang mana adanya malam mulia itu, di 10 malam terakhir. Tapi andai kita menjaringnya, kita tebar semua ketaatan. Kita naikkan kualitas ketaatan kita berlipat-lipat. Di 10 malam yang terakhir, maka dipastikan salah satu darinya adalah Lailatul Qadar. Artinya kita akan mendapatkannya dengan izin Allah dan keikhlasan yang harus kita bangun. Itulah yang akan membuat usia kita akan lebih panjang dengan Lailatul Qadar. Maka kita bukan hanya boleh meminta umur panjang, tapi kita harus memanjangkan umur kita dengan cara menjaring Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Pastikan bahwa 10 malam terakhir Ramadan adalah malam ketaatan yang lebih taat lagi, lebih bertenaga lagi, lebih banyak dan lebih besar dibandingkan 20 Ramadan yang pertama. Umur kita harus panjang. Panjang dalam kebaikan dan ketaatan. Dan umur kita harus kita panjangkan. Walau hanya 1 malam. Ini inspirasi saya. Mana inspirasimu?